Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang kami hormati, wakil muslim guru kita Al-Mukarram Kiai Ahmad bin Sulaiman, semoga Allah panjangkan umurnya dan Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan pula rezekinya. Begitu pula Al-Mukarram Kiai Ustaz Pak Haji Ahmad Bakar, para pengurus Masjid Jamiah Hidayah yang di depan maupun yang di belakang, para bapak-bapak, para azadis, remaja kurma, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada subuh dini hari ini, subuh pagi, Allah bertemukan kita di Masjid Jamiah Hidayah ini. Berarti kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan juga Allah sehatkan iman Islam kita, sehingga kita istiqomah menjalankan agama ini sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, serta pengamal sunnahnya hingga akhir kehidupan. Selanjutnya, acara kita pada pagi hari ini, sebagaimana biasa kita mengadakan kajian setiap subuh pagi. Jadi bagi bapak-bapak yang belum tahu, ya, jadi pagi-pagi kita habis subuh dipimpin oleh guru kita mengadakan kajian Islamnya ya, di Masjid Jamiah Hidayah. Dan pada hari ini ditambah ya, ada kegiatan santunan untuk berpada datang keluarga jamaah ya, untuk para yatim dan juga para duafa ya, yang masih ada di luar masuk ya, biar dapat apa namanya, dapat doa ya dari guru kita, juga dapat amplop insyaallah. Nah, ini kita adakan dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1443 Hijriah dan memperingati 10 Muharram, yang mana kita ketahui bahwa tahun baru Islam ini identik dengan hidup dan matinya Islam ketika itu. Jadi Rasulullah mau dibunuh karena supaya Islam di atas muka bumi ini habis. Jadi tidak boleh kita lupakan. Marilah kita siap. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi manusia yang terbaik yang mau berdakwah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemakmuran masjid, mushola, majlis taklim dan taklim-taklim lainnya, dan juga kegiatan-kegiatan sosial. Yang kedua juga kita memperingati 17 Agustus 1445 tahun yang lalu ya. Bukan 45 tahun yang lalu, 76 tahun yang lalu, bahwa semuanya ini kita bisa berbahagia berkat perjuangan mereka. Ya, mudah-mudahan ya kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya yang memberikan kemerdekaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita nikmati bersama. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para bapak-bapak jamaah yang hadir, terutama remaja kurban, bapak-bapak yang ikut ya, membantu
segala bentuk bantuan yang telah diberikan kepada kami, mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ana waqful yatim, ya. Saya bersama anak yatim hakaza katanya. Saya bersama orang yang menanggung anak yatim nanti ibadat 2 jari bersama Rasulullah. Mudah-mudahan kita digolongkan demikian. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sadaqallahul aliyyul azim. Para ulama, para kiai, para asatidzah, bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi ini dalam keadaan sehat walafiat sebagaimana biasa setiap Sabtu yang subuh kita adakan taklim kajian yaitu fikih dan akidah akhlak, dan pagi ini ditambah dengan santunan anak yatim. Ama jandanya enggak? Iya. Ini penting karena Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada Nabi Daud, "Ya Daud, kun lil yatimi kal abir rahim." Daud, jadilah kamu terhadap anak yatim itu seperti bapak yang pengasih. Nah, yang namanya pengasih ini, penyayang, kenapa menunjukkan juga bahwa anak yatim itu rata-rata memang bandel, Pak. Rata-rata ya, rata-rata begitu. Nah, karena itu kita ini suruh menjadi seperti bapak yang penuh kasih sayang. Awas, hati-hati, karena ketika anak yatim itu dipukul, menangis, ihtazal arsyu, aras itu bergetar, Pak, ketika anak yatim itu menangis. Lalu Rasulullah kemudian lalu Allah berfirman, "Man yubkika hadzal yatim?" Siapa katanya yang membuat tangis anak yatim ini? Maka kemudian Allah berfirman lagi, "Hai malaikat, siapa saja yang membawa anak yatim ke makanannya, aku masukkan dia ke dalam surga." Ya, jamaah rahimakumullah. Kata Imam Syafi'i, laisal yatimu laisal yatimu ladzi qad mata walidu bal yatimu yatimul ilmi wal adabi. Orang anak yatim itu, kata Imam Syafi'i, bukan orang yang ditinggal mati oleh bapak ibunya, hakikat yatim. Ya, tapi orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya adab, itulah sebenarnya yatim. Karena yatim itu maknanya papa, yatim itu maknanya tidak punya. Ya, makanya tidak punya bapak disebut yatim. Namun yang lebih parah dari itu, kata Imam Syafi'i, adalah orang yang tidak punya ilmu, tidak punya adab. Itu adalah yatim yang harus benar-benar disantuni. Ketika kakak saya memondokkan anaknya yang umur 5 tahun di Cirebon, Pak, ada pesantren anak-anak, itu dijorokin, digalakin sama anak yatim sampai ininya ini kulitnya ya berdarah, lututnya, Pak, luka. Yang namanya ibu kandung tentu nggak terima lah anaknya digituin. Ya, maka ngadu kepada suaminya, coba tolong ke sana ke kiainya. Jadi abang saya menghadap ke kiai. Begitu sudah di hadapan kiai ini, kata kiainya begini,
Haji Syafi'i, namanya abang saya Syafi'i. Apakah ente katanya ingin saya ini menghukum anak yatim yang sudah membuat anak meluka? Kalau itu kata yang kamu inginkan, demi Allah Haji Syafi'i saya nggak bisa. Karena saya sudah bersumpah di depan Baitullah, ya, udah bersumpah di depan Baitullah bahwa hidup dan mati saya ingin bersama-sama anak yatim. Itu yang dia lakukan, ya. Anak-anaknya nggak ada yang berani naik ke pundaknya. Itu kalau kita ngobrol sama beliau, ini anak yatim yang ada di pundak kanan, Pak, ada di pundak kiri, duduk. Jadi sambil ngobrol sama tamu, ini anak yatim naik ke pundaknya, Pak. Dia aja diem aja, ya. Karena memang udah sumpahnya begitu. Dia nggak mau, dia ingin hidup mati bersama anak yatim. Dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pelajaran ketika saya punya ponakan, bapaknya kiai, Pak, ya, bapaknya kiai, tapi udah kelas 4 belum bisa baca Iqra. Sedih saya. Makanya saya ngomong sama istri saya, Pak, bagaimana kalau kita bawa aja ke sini? Tapi kata saya, namanya anak ini bandelnya bukan main. Kamu siap enggak? Kata istri saya, ya belum siap. Mendingan kita kasih ininya aja deh, kebutuhannya penuhi. Baik, setahun kemudian gimana? Udah siap? Bismillah katanya ya. Ya ini bawa ke sini, Pak. Ya sekarang alhamdulillah ya udah gede, udah mahasiswa. Ya itulah makan hati awalnya Allah. Tapi terus belajar. Nah, seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak, Pak. Ya, Abdullah bin Mubarak dalam satu musim haji, beliau melaksanakan ibadah haji. Ketika beliau ketika di Arafah, beliau ini bermimpi, ya, antara sadar dan tidak, di atas kepala beliau dengan di kakinya itu ada 2 malaikat. Malaikat yang di kaki itu bertanya, ada berapa katanya musim haji sekarang ini orang yang melaksanakan ibadah haji? Ada 200.000. Dari 200.000 itu ada berapa yang diterima? Nggak ada katanya, nggak ada yang diterima. Yang diterima cuma 1, yaitu tukang sol sepatu namanya Ibnul Muqaffa. Dari 200 orang, Pak, nggak ada yang diterima, cuma 1 namanya Ibnul Muqaffa. Nah, maka Abdullah bin Mubarak ini tabi'in, Pak, ulama besar, waliullah dia. Nangis beliau ini, nangis. Kenapa? Hajinya dia nggak diterima berarti. Orang diterima cuma 1, dan 1 itu bukan dirinya lagi. Itu orang Syria, jamaah Allah. Maka beliau kemudian selalu bertanya kepada setiap orang, dari mana kamu? Dari Syam? Iya. Syamnya di mana? Kampung ini, kampung ini? Bukan. Terus ditanyain sampai akhirnya bertemu dengan seseorang yang mengenal, namanya Abdullah bin Muqaffa. Mengenal Abdullah bin Muqaffa, kata orang itu, betul itu bukan sol sepatu, Pak, tapi yang saya tahu beliau nggak pergi haji kok. Nggak pergi haji, tapi justru yang hajinya diterima, ya Allah. Nah ini kan heran. Makanya jangan nawarin, jamaah Allah, walaupun antum nggak pergi haji, ya, bukan berarti antum nggak diterima sebagai seorang haji oleh Allah. Bisa saja, yang penting tahu ilmunya. Itu ya. Makanya kan kita lihat kalau habis ta'lim ini pada sholat Isra, ya, karena kan ada hadis, ya walaupun hadisnya nggak sahih, bahwa siapa yang habis sholat subuh, ya, nggak tinggalkan masjidnya,
dia zikir apa saja yang dibaca sampai terbit sampai isyraq, lalu kemudian sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji ya. Nah itu bagus ya. Cuma saya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Kenapa ya? Maksud saya ini bukan suatu kewajiban itu. Maka kembali jamaah Allah, akhirnya beliau ini selesai melaksanakan ibadah haji, pergilah ke Syam mencari orang yang bernama Abdullah bin Muqaffa itu. Begitu udah ketemu ya, pertama disambut oleh tuan rumah, artinya sudah mengatakan, bisa jadi bagaimana cara menyambut tamu. Orang yang ngerti dengan yang nggak ngerti kan bedanya, Allah ya. Ya, inget nih, tamu itu luar biasa pada dalam agama ya. Saya pernah menyampaikan di tempatnya Jiro ini, dulu Nabi SAW, dulu di zaman Nabi Pak, ada pasangan suami istri, suaminya ini sering kedatangan tamu sampai istrinya ini agak pegel juga, namanya tiap hari kedatangan tamu, bikin kopi lagi, kalau sekarang kan ini lagi gitu. Akhirnya ngadu kepada Rasulullah. Begitu ngadu kepada Rasulullah, akhirnya besoknya Rasulullah bertamu. Kata suaminya, Bu, ada tamu. Tamu siapa lagi? Rasulullah. Begitu disebut Rasulullah, buru-buru masak, nyediain makanan. Selesai menjamu Rasulullah pulang, marahullah ya. Begitu pulang Rasulullah itu di perjalanan Rasul, karena diantar oleh tuan rumahnya. Kata Rasul, Ibu, apakah kamu melihat sesuatu di belakang aku? Tidak Rasulullah. Andai katanya engkau dibuka hijab dari kamu, kau akan melihat di belakangku itu ada musibah, ada bala, ada penyakit, ya, sihir, itu semua keluar dibawa oleh tamu. Itulah tamu itu begitu. Begitu tamu keluar dari rumah kita, yang aturan kita kena COVID, kena corona, ya. Nah itu si virus ini dibawa oleh oleh tamu, nggak jadi kena, jamaah Allah. Itulah tamu begitu. Makanya kata Nabi SAW, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hormati tamu. Kenapa? Karena tamu itu jasanya luar biasa, Pak. Penyakit, wabah itu ditarik semua, dibawa, dikeluarkan oleh tamu. Makanya kita suruh menghormati. Malah kita nggak mau menerima tamu, ya mari. Ya tapi yang maklum karena nggak ngerti ya. Kalau orang ngerti ya Allah, justru inilah nih yang mau ngambil obat COVID. Jadi kembali kepada Abdullah bin Muqaffa, sudah begitu dulu, katanya mau bertanya kepadamu, tolong sebutkan kepada saya amal apa yang sudah kamu lakukan. Karena aku mimpi waktu di sana di Arafah, dari semua haji yang sedang melaksanakan ibadah haji tidak ada yang diterima oleh Allah kecuali kau. Nangislah Abdullah bin Muqaffa, karena yang ngomong ini ulama besar, maka beliau percaya. Nah sekarang tunjukkan kepada saya amal apa yang sedang kamu lakukan, yang sudah kamu lakukan. Karena Abdullah bin Mubarak ingin meniru perbuatannya, gitu Pak. Akhirnya beliau cerita, begini katanya, saya ini adalah tukang sol sepatu, bertahun-tahun saya ini merindukan bisa melaksanakan ibadah haji. Seakan-akan hati saya ini terbelah dua, sebelah ada di dalam diri saya, sebelah lagi ada di sana. Belum menyatu rasanya katanya hati saya kalau belum melaksanakan ibadah haji. Tapi apa dayanya seorang tukang sol sepatu? Dari mana bisa melaksanakan ibadah haji? Karena itu setiap mendapatkan rezeki saya sisihkan, nabung gitu Pak. Bertahun-tahun nabungnya itu. Begitu sudah
beberapa tahun celengannya ini bongkar, dihitung oleh dia pundi-pundi emas ini. Wah, dia merasa yakin ya bisa melaksanakan ibadah haji. Cukuplah ngadu mana istrinya, istriku ya ini tabunganku jumlahnya sekian, rasanya cukup untuk pergi ke Makkah melaksanakan ibadah haji ya, tapi buat satu orang saja. Nggak apa-apa katanya suamiku, berangkatlah ke sana dan doakan di sana untukku agar aku pun bisa melaksanakan ibadah haji. Namun katanya suamiku, ketahuilah bahwa aku ini sekarang lagi ngidam, Pak. Lagi ngidam. Nah, dari tadi saya ini mencium katanya satu aroma masakan yang mengundang selera. Karena itu sebelum kau pergi, tolonglah katanya suamiku, mintakan barang semangkok kepada orang yang masak masakan ini demi anak kita. Biasa kan orang ngidam demi anak, padahal belum tentu ya. Maka Abdullah bin Muqawqad pergi telusuri bau masakan ini dari mana. Ternyata keluarnya dari rumah gubuk, dari rumah yang jelek. Maka saya katanya pergi ke sana, saya ketuk pintu sambil mengucapkan salam. Satu kali salam, dua kali salam, sampai 3 kali salam tidak ada jawaban. Akhirnya saya kemudian pulang. Karena itulah aturan dalam Islam ya. Ketika saya pulang itu terdengarlah kemudian geritan daun pintu. Makanya lalu dia bertanya, ada suara keluar, "Paman," katanya, ya ada apa katanya, "Paman, mohon maaf saya di belakang." Balik lagi saya, "Apa yang bisa saya bantu?" katanya paman. "Begini nak, bibimu itu katanya lagi ngidam ya, dan dia mencium bau masakan yang benar-benar mengundang seleranya, dan dia minta kepada pamanmu ini ya, karena itu paman datang ke sini ini mau mengharapkan kemurahan hatimu," katanya nak, "karena ternyata bau masakan itu keluarnya dari dapur kamu. Maka paman kesini mau minta kemurahan hatimu, berkenan memberikan barang semangkok, kalau harus bayar berapa paman menggantinya." Anak gadis itu kemudian nunduk, Pak ya, menangis dia, menangis ya. Lalu Ibnu Abdullah bin Muqawqad berkata, "Nah, kalau engkau keberatan, nggak apa-apa ya, tapi jangan menangis dan izinkan paman pulang." "Tidak paman, yang membuat saya menangis bukan itu. Saya menangis karena saya tidak bisa menolong paman, tidak bisa menolong bibi, karena memang tidak boleh," katanya. "Loh memangnya kenapa?" katanya nak. "Karena masakan ini paman halal buat kami, tapi haram buat paman, buat bibi." "Loh kok begitu?" katanya nak. "Ada makanan halal buat kamu, haram buat paman." Akhirnya cerita si gadis itu, "Paman, kami ini bertiga adalah anak yatim piatu. Saya adalah anak tertua dan adik saya masih kecil 2. Sudah 3 hari ini kami bertiga artinya belum makan, perut ini belum terisi makanan," katanya paman. "Hari pertama saya berkeliling mengharapkan uluran tangan atau barangkali ada orang yang terketuk hatinya untuk meringankan beban kami, penderitaan kami. Seharian saya berkeliling," katanya paman, "tapi rupanya Allah sedang menguji saya. Tak seorang pun yang mau memberikan pertolongan, yang mengulurkan tangannya meringankan penderitaan kami. Hari kedua saya pun berangkat lagi ya, berangkat lagi hari kedua begitu juga," katanya paman, "tidak ada yang mampu. Dan hari ketiga inilah saya sudah tidak tahan paman, tidak sanggup pulang karena kedua adik saya sudah sudah benar-benar menderita."
Saya harus membawa sesuatu. Karena itu di perjalanan saya melihat ada bangkai kijang. Kalau sekarang lah bangkai kambing gitu Pak ya. Begitu melihat bangkai kambing, katanya paman, saya potong, saya bawa pahanya, dan itulah yang sedang saya masak sekarang. Karena itu bangkai haram, tapi karena dalam keadaan darurat paman, maka bagi kami bangkai itu halal, tapi tidak buat paman yang punya duit. Kata Abdullah bin Muqaffa, dia menjerit Pak Abdul Muqaffa, ya Allah, dia bilang ada 3 tinggalan Rasulullah, 3 anak yatim piatu menderita, aku tidak tahu. Maka dia pulang langsung ke rumahnya, itu duit yang dia kumpulkan bertahun-tahun ini dibungkus jadi satu, dia pergi ke pasar, beli gandum, beli minyak, beli madu, beli dan sebagainya Pak, digotong sendiri, panggul sendiri, dan dia pesan masakan yang tadi jangan dimakan. Begitu sudah datang, dia masak sendiri jemaah. Sambil masak itu dia berkata kepada Allah begini, Allahumma hadza haji, ya Allah inilah hajiku, ya Allah inilah hajiku, inilah ziarahku, pertemuanku dengan Rasulullah. Itulah katanya yang saya lakukan, ya Abdullah bin Muqaffa. Dia korbankan semua hasil tabungannya itu demi menyelamatkan 3 anak yatim piatu yang menderita itu, yang Allah. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Subhanallah, pantas kalau Allah menerima hajimu karena engkau telah melakukan perbuatan yang untuk itu adalah haji ini disyariatkan. Demikian juga syariah-syariah yang lainnya. Itu perjuangan Abdullah bin Muqaffa, dia tidak melaksanakan ibadah haji, tapi justru hajinya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan yang menyantuni anak yatim ini, demikian juga amalan para duafa yang lainnya, Allah terima sebagaimana Allah menerima amal Abdullah bin Muqaffa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi tsanan 'alaik, anta kama as'ala nafsika lakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdi daradi, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika nabiyika rasulika nabi minhu rasulikal amin. Matil maqam mahmudan alladhi wa tuhimmadin salatan tunjina biha min jamil ihad wal mihad wal ahwal wal afat wa tusallimuna biha min jamil fitani wal asqar wal amrad wal anad wa tuqawwiluna biha min jamil ibasiyat wa taqulana biha min jamil dhunub wal khati'at wa taqilana biha jami' amanat lubum minal hajat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Ya Rabbi ya Allah ya mujib da'wat, Allahumma ja'alna min khairil musallin wal musallimin alaih, min khairil muqarrabin min wal walidin alaih, wa min akhyaril muhibbina fihi wal mahbubin alaih, afarihna bi fi arasatil qiyamah waj'al lana dalilan ila jannatin na'im ila munatin wala masyaqqatin wala manaqasatil hisab waj'al muqbilan alaina wa la taj'alhu ghadiban alaina waghfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa liman ahabbana fi wa liman ahabbana ajik wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma man biyadi khazain samawati wal ard ya man yaqulu bi syai'in kun fayakun, nas'aluka Allahumma an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa tu'afiyana minad-din wa tughniana minal faqri wa tarzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma wa taqabbal syafa'ata nabiyyika Muhammadin al-kubra wa ballighu ayatal busra wa rafa' darajatal mulia wa ati suhlahu fil akhirati wal ula kama ataita sayyidina Ibrahim wa Musa wa
taati afdal ma sa'alaka linasi wa afdal ma sa'alaka lahu ahadan min khalqik wa afdal ma anta mas'ulun lahu ila yaumil qiyamah. Allahumma barik maqama mahmuda yabitu fil awwalin wal akhirin wa akhirul amal akhirin. Allahumma wa barik maqama mahmuda yabitu fil awwalin wal akhirin waj'alna ya rabbi ma huwa ahlu waj'alna ya rabb afdal ma jazatan nabiyyan rasulan ummati wajid fi darajati wa syarafi wa rifati. Allahumma wahina mustamsikina bi sunnatihi wa mahabbatihi waj'alna min khiyari ummati wasturna bi dhilli hurmati wa amitna ala dinihi wa millatihi wasturna yawmal qiyamati fi zumrati wasqina min hawli wa adkhilna jannata bi syafaati ma'ali wa khasati wa ma'na biyuhim fi ma'adi sidqi indah ma'alladina anta'im nabiyyin siddiqin syada salihin ya Hannan ya Mannan ya Rahman ya Hannan ya Mannan ya Rahman ya Hannan ya Mannan ya Rahman Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bi hurmati hadan nabiyil ummi wa rasulil arabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa alihi wa sallim adada khalqi wa ridwana ala khairil sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman katsira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini adalah pencerahan yang begitu selanjutnya memberikan waktu. Mari saudara-saudara kita, anak-anak kita, orang-orang tua kita akan kita laksanakan pembagian santunan itu. Nanti sistemnya Bapak, Ibu-ibu, adik-adik yang mendapatkan namanya kami sebut, silakan untuk maju ke depan. Selanjutnya nanti kami akan sebutkan, nanti ibu-ibu langsung aja ke kanan masjid untuk mendapatkan santunannya plus beseknya. Kepada Pak Haji Badiri saya persilakan untuk bisa memberikannya. Yang pertama kami memberikan saudara Sakila. Pak Haji Badiri untuk memberikan. Langsung aja diterusin. Iya langsung aja. Enggak langsung terus sebut. Habis waktu Sebutin aja dulu. sebut semuanya. Sebut jadi tanya. Iya, saudara Sakila. Kemudian Zulfi Dwi. Hadap sana. Zulfi Dwi. Zulfi Dwi RT 0206. Antia juga ya. Terus sebutin terus. Kemudian Ibu Minti RT 01 Terus 06. Saudari Minti RT 0106. Ibu Rahmawati 0106. Ibu Lahaya 0106. Adira Satria 0106. Mustaqim 0106. Nomor Bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik, untuk Ya. ya, Ijak, Ibu Sakila sudah ya. Ibu Siti Ahmad Hartono, Darman Zalfidri, yuk langsung Mega C, Jumira Hasiti,
Langsung, Pak Kadi, Pak Kadi. Tolong siap-siap, jadi yang namanya disebut langsung masuk ke depan, langsung dibagiin ya. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf. Monggo yang namanya disebut. Jumilah Haji Haksimi Narni. Jadi langsung ke depan, maaf ya. Yang namanya disebut langsung ke depan untuk mempersingkat waktu. Karena sebentar lagi kita makan. Ya. Siap dingin. Naila, langsung Naila. Ibu Tuna. Kemudian lanjut Fitri. Narita Sekar RT 0206. Ruki Rizky S. Marsidi Marina Yati Zikri Ramadan, Ibu Erni Rizky Mani M. Palaj 0506, Siti Aisyah 01106, Siti Aisyah Penny Mama Anto Hadiah Mani Siti Rohani Mahmud RT 011 RW 06, Ani Maimunah 01106, M. Zaini 01106, Julia 01106. Matali Masani 01106 RT Ajaibur, Anugerah Zapli Sahrul R. Nanda Rudi Neneng M. Sumilah M. Mirzan M. Rizky Karbian Jubaira Nurhayati Kamsian Suryani Sawa M. Aryo Ibnu Royan Adam Naupal Hadi 0404, Akia 0404. Selanjutnya yang nomor 64 Giri 0606 0604, Siti Aisyah 0604, Fatimah 0604, Azwan Kriswanto. Tulis semuanya ya, Bu. Sini. Siapa? RT RT 1. Ayolah, boleh dipanggil, mau datang. Pokoknya diambil aja, silakan. Ya semuanya dipanggil, ibu dah. Oke, sip, mantap. Terima kasih, mohon maaf. Jangan lupa itu besoknya diambil. Ibu dah. Ibu siapa? RT berapa? RT 3, RW 4. Maju dulu. Ini yang belum. Ayo sini. Tiga orang bawah. Ini ibu.
Monggo siapa lagi? Ibu, udah. Namanya dari berapa Ibu? Sehat. Monggo Bu. Berapa Ibu? Tiga yang berapa? Kita kan gini hidupin BPJS Ibu Marsiati ya? Monggo silakan. kan jauh Silakan Bu. Monggo siapa lagi yang belum? BPJS Siapa lagi yang belum? Silakan.